A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan belajar bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh. Ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini di program Tarbiyatul Aulad kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku atau kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan tentang Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, cara mendidik anak di dalam Islam. Ya. Pada episode kali ini saya akan mengangkat tema tentang mengajarkan anak etika mengucapkan selamat. Ya, biasa ya di dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan greetings, ya, kalau dalam bahasa Inggris, ya. Artinya bergembira dan mengucapkan selamat. Atau bergembira atas kebaikan yang diraih oleh orang lain, ya, sehingga kemudian kita menjadi budaya atau dibudayakan memberikan ucapan selamat. Nah, ini bagian dari adab, ya, atau juga etika ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat kita. Karena ada banyak, ya, hal-hal yang kemudian dijadikan sebagai landasan masyarakat kita untuk bergembira. Makanya kalau di negara kita ada istilah syukuran selamatan. Atas misalnya anaknya dapat apa, berhasil apa, syukuran selamatan, diundang orang. Nah, itu menjadi hal yang biasa. Atau momen-momen hari kelahiran gitu kan, hari pernikahan, itu kemudian dijadikan sebagai momen untuk menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan. Hari wisuda, ya, lulus kuliah, lulus SD, macam-macam lah. Belum lagi dari sisi agama ada hari raya. Ya. Ada setiap agama punya hari raya di mana pada hari itu mereka bergembira, itu kan, dengan latar belakang macam-macam lah, ya. Nah, tentu ini bagian dari kehidupan sosial, ya, yang ada di masyarakat kita. Nah, karena itu kemudian supaya anak-anak kita tidak dikucilkan, ya, tidak dijauhi oleh lingkungannya gara-gara tidak tahu, ya, etika mengucapkan selamat. Nah, ini kita ajarkan kepada anak kita etika untuk mengucapkan selamat. Ya, karena kalau tidak diajarkan, khawatirnya nanti terjebak kepada penyelewengan juga, ya. Ya, kan ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, ya, terkait dengan misalnya ucapan selamat, haram atau tidaknya, ya, halal haramnya itu. Karena tidak semua momen-momen, ya, yang biasa dijadikan saat bergembira itu layak kemudian kita berikan ucapan selamat. Nah, itu ada, ya, fatwa-fatwanya. Oleh karena itu anak-anak kita harus paham. Dalam kitab As-Saghir ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya akhahu," siapa yang bertemu dengan saudaranya, secara umum siapa saja lah gitu, ya, "bima yuhibbu," ya, dengan sesuatu yang dapat membuat saudaranya senang, liyasurrahu bidzalika sarrahu, ya. Man laqiyahu bima yuhibbu liyusarrahu bidzalik, ya, sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Siapa yang bertemu dengan saudaranya dengan sesuatu yang dapat membuat saudaranya senang,
maka Allah akan menggembirakannya atau menyenangkannya pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau ada orang senang lalu kemudian kita ketemu dia ikut senang dan itu membuat saudara kita senang, nah itu bahasanya senang-senang ya. Kalau apa yang kita lakukan membuat saudara kita senang, senang, dia happy dia dengan apa yang kita lakukan, ya tentu bukan dalam kemaksiatan ya, dalam ketaatan kepada Allah. Maka kata hadis ini Allah nanti akan mengembirakan, menyenangkan, ya, membuat kita happy juga nanti di hari kiamat. Ya. Dalam hadis yang lain ya juga disebutkan di sini misalnya masih diriwayatkan Imam At-Tabrani ya, inna ahabbal a'mala ilallah ta'ala ba'dal fara'id idkhalu sururi 'alal muslim. Ya. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amalan wajib ya. Kata ini hadisnya begitu ya. Ini dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Adalah membuat senang saudara sesama muslim. Nah, ya, jadi ya menyenangkan ya, hati, perasaan ya saudara-saudara kita sesama muslim itu bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an jelas ya disebutkan kalau kita mendapatkan penghormatan ya, fa idza huyitum bi tahiyatin ya, kalau kamu mendapatkan penghormatan ya dari orang lain maka balaslah penghormatan itu dengan yang semisalnya atau ya, dengan yang lebih baik atau yang dengan semisalnya. Itu perintah dari Allah gitu, Pak. Jadi memang adab ya bergaul ini harus kita perhatikan karena ini menyangkut perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan ya masih dari Imam At-Tabrani dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man adkhala ala ahli baitin minal muslimin sururan lam yardallahu Allahu sawaban dunal jannah. Siapa yang membuat sebuah keluarga muslim bergembira maka Allah tidak ridho untuk memberikan pahala baginya kecuali surga. Jadi betul-betul nanti akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab yang harus kita lakukan ya? Apa etika yang harus kita perhatikan ketika memberikan ucapan selamat yang harus kita ajarkan kepada anak kita? Yang pertama, menampakkan kegembiraan ketika mengucapkan selamat. Ya, jadi kalau memang ingin mengucapkan selamat ya kepada teman, tetangga, saudara siapalah gitu ya atas sesuatu hal, maka tunjukkan wajah yang ceria. Nah, jadi jangan berbeda ya ucapan selamat tapi mulut cemberut ya, atau mata seperti sedih gitu kan karena dia nggak dapat. Itu nanti iri jadinya. Jadi tunjukkan keceriaan dan kebahagiaan ya. Kalau datang ke pernikahan ucapkan selamat, tunjukkan wajah ceria, senang gitu ya. Itu adabnya. Yang kedua ya mengucapkan selamat dengan menggunakan bahasa yang lembut dan sesuai. Ya, ini bagian dari teknis ya. Kalau memang kita senang ya, berbahagia, ikut gembira dengan kesuksesan keberhasilan ya orang lain, maka kemudian kalau ingin mengucapkan ya, selamat, maka ucapkan dengan bahasa yang lembut dan sesuai. Jangan kemudian bahasanya kasar ya, keras, dan kemudian kadang-kadang kalimatnya nggak sesuai konteks sehingga kemudian jadi ambigu ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi sebisa mungkin ya, nah ini makanya penting juga bagi kita untuk pintar ya memahami pelajaran bahasa lah ya, bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia itu pelajaran wajib ya kalau di kita di sekolah-sekolah ya. Karena memang kalau nggak bisa berbahasa yang baik dan benar itu bahaya juga. Nah, makanya ada kalimat-kalimat ya kalau memang ada momen-momennya. Ini apa nih? Oh ini misalnya Lebaran, maka kalimat yang keluar harus sesuai. Oh momennya ingin mengucapkan selamat atas kelahiran gitu kan? Apa yang harus kita ucapkan? Oh ini momennya pernikahan, bahasanya apa nih? Jadi jangan sampai kita nggak ngerti gitu. Sama lah kayak doa ya, jangan semuanya yang dibaca doa mau makan.
Mau ke WC pakai doa mau makan kan nggak nyambung gitu ya. Nah ini dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasrullah mengajarkan beberapa ucapan-ucapan ya yang disesuaikan dengan momen ya yang disunahkan. Misalnya ketika mengucapkan selamat kepada orang yang melahirkan ya, pasangan suami istri baru dapat keturunan. Maka kalau mau mengucapkan selamat ya, kalimatnya begini ya. Burika laka fil mauhub ya, wa syakartal wahib ya, wa ruzikta birrahu wa balagu asyiddah. Nah, semoga engkau diberkahi dengan pemberiannya, bersyukur kepada Maha Pemberi rezeki ya, diberi rezeki baktinya kepadamu dan memberinya kehidupan sampai dewasa. Nah, atau ketika orang yang didoakan ya dengan doa itu juga harus menjawab gitu kan. Jawabannya apa? Barakallahu lak ya. Wa baraka alaik wa razaqallahu mislah. Semoga Allah memberkahimu juga baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah dan memberi rezeki yang semisalnya. Jadi saling mendoakan. Atau mengucapkan selamat kepada orang yang baru datang dari perjalanan pulang haji, ini kan lagi musim ya orang haji, lalu kita datang ke tempat dia mengucapkan selamat atas ibadah hajinya, maka ada doanya juga nih, ada ucapan yang diajarkan kata Rasulullah SAW ya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi sallamaka wa jama'a syamla bika wa akramak. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dan mengumpulkan serta memuliakanmu. Pegang tangannya. Aduh Bapak, alhamdulillahilladzi sallamak. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Bapak. Wa jama'a syamla bika ya wa akramak, dan yang telah mengumpulkan kita ini di sini dan juga telah memuliakan Anda dengan perjalanan yang jauh. Ya. Ada banyak lah ya doa-doa yang bisa kemudian kita amalkan. Di sini ada berapa nih? Ada 7 ya, ada 7 doa-doa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetapi secara umum ya sahabat iDream, kalaupun kita nggak hafal ya dengan doa-doa di dalam bahasa Arab ini, bisa kita ungkapkan dengan bahasa Indonesia gitu kan, bahasa kita lah gitu ya. Ya kalau anaknya lahiran baru dapat lahiran ya doain ya alhamdulillah ikut berbahagia, semoga anak-anda menjadi pribadi yang soleh ya, menjadi cahaya mata bagi orang tuanya. Nah, itu udah bagus ya. Konteksnya begitu gitu ya. Kalau itu dengan yang yang nikah gitu kan, kalau nggak bisa bahasa Arabnya kan barakallahu laka wa baraka alaikuma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, misalnya nggak hafal tuh bikin ya sudah pakai bahasa kita ya, pegang tangan pengantin ya, lalu kemudian doakan saya ikut bergembira ya selamat atas pernikahannya, saya doakan semoga pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah, semoga Allah mengumpulkan kebaikan di dalam rumah tangga kalian. Wah itu udah bagus ya. Sesuai konteks juga gitu kan ya. Secara umum ya doa-doa yang bisa kita ucapkan atas momen-momen mengucapkan ucapan selamat adalah kalimat barakallahu laka. Barakallahu laka atau barakallahu laki atau barakallahu lakum ya. Nah, itu bisa ya. Atau ketika hari raya, hari raya gimana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ya. Semoga Allah menerima segala ibadah yang kita lakukan ya. Nah, itu. Ya, kalau saya ngucapinnya barakallahu lakum ya, boleh nggak apa-apa ya. Konteksnya kan agar kegembiraan hari raya diberkahi oleh Allah kan, sama aja. Pada dasarnya boleh. Ya. Ya, dikasih misalnya hadiah ya atau benda ya dari orang ya, atau dikasih pertolongan, maka kita ucapkan doa juga kepada mereka. Ya. Doanya apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malik ya. Wa jazakallahu khaira. Nah, ya. Berkah Allah bagi kalian di dalam harta kalian, ya. Di dalam keluarga kalian, di dalam harta kalian. Wa jazakallahu khairan ya, dan semoga Allah memberi balasan yang baik. Panjang habis kayaknya. Ya udah,
Kalau dapat kebaikan langsung ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah juga boleh, jazakillah juga boleh. Daripada sekedar terima kasih kan nggak ada doa ya. Tapi kalau kita ucapkan jazakillah kalau perempuan, jazakallah kalau laki-laki. Atau kalau menghormati yang lebih tua kalimatnya jazakumullah, laki-laki dan perempuan sama saja. Jadi doa ini ya, kebaikan ini bisa kita ucapkan. Kemudian kata saya Dr. Abdullah Nasiruan yang ketiga ya di dalam etika mengucapkan selamat adalah memberikan hadiah ketika mengucapkan selamat. Sebisa mungkin ya, kalau memang ada rezekinya ya, ada kesempatan Allah berikan ya, ketika kita mengucapkan selamat ya kepada orang lain atas sesuatu, jangan sekedar ucapan saja, tetapi adalah yang kita berikan ya. Kalau yang nikah ya, kalau sekarang umumnya angpau ya, di amplopin ditaruh ke kotak, atau kalau orang kampung kadang-kadang salam tempel gitu ya, boleh ya, bagus ya. Atau kado ya, dibeliin kado barang ya, kalau ada anak tetangga lahiran ya, apalagi ya itu saudara tetangga nikahan, kita beliin kado ya, buat kado kasih ke mereka. Ya, ini bagian dari adab. Nah, ajarkan anak-anak kita begitu. Ya. Dibeli apa nih Bah? Ini beli kursi apa? Beli baby walker. Buat siapa Bah? Buat tetangga kita atau saudara kita, kan baru lahir anaknya kemarin. Bantu papa nih bungkusin kadonya. Dibungkusin kadonya. Ya, anak-anak jadi paham. Oh, jadi kalau ingin mengucapkan selamat ya, biasakan memberikan hadiah. Dan ya tentu dalam konteks memberi ini ikhlas niatnya, jangan minta mau dibalas. Ya, kadang-kadang kita mikirnya hari ini saya kasih dia hadiah nih, besok kalau saya begini dia harus ngasih saya hadiah. Itu nggak boleh. Ajarkan kepada anak-anak kita juga ikhlas di dalam memberi hadiah gitu. Jangan niatnya supaya pengen dikasih hadiah lagi kalau nanti dia hajatan, pesta ya, atau ada perayaan apa. Ya, biasakan begitu. Jadi nanti nggak kecewa ya kalau ekspektasinya ternyata tidak setinggi, ya, ekspektasinya tidak sesuai gitu kan. Ini yang kemudian kita harus pahami dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah sahabat Adrim ya, 3 etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengucapkan selamat ya. Jadi yang pertama tadi adalah menampakkan ya, kegembiraan. Yang kedua adalah mengucapkan selamat dengan menggunakan bahasa yang lembut dan sesuai. Dan yang ketiga adalah disunahkan memberikan hadiah ya, atau memberikan sesuatu ketika mengucapkan selamat. Ya, mudah-mudahan kalau anak-anak kita paham ini ya, lalu kemudian biasa dia kerjakan atau biasa kita contohkan ya, insya Allah nanti kalau dewasa mereka akan menjadi pribadi yang dicintai, disukai ya, disayangi oleh masyarakat tempat dia tinggal. Apalagi kalau dia menuju jadi orang kaya ya, kalau ngasih hadiah ke orang yang nikah itu selalu yang bagus-bagus ya, yang gede-gede ya, amplopnya tebel gitu. Kalau niatnya dan itu menjadi kebiasaan karena Allah, itu insya Allah akan menjadi akan menjadi kebaikan besar ya bagi anak kita. Jadi jangan pelit nak ya, ajarkan kepada anak kita. Demikian sahabat Adrim ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan khilafan saya pribadi. Saya bikinnya babi undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.